Yuk kita panen cabai, lalu kita spray cabai dengan MKP dan KN03. Ayo guys. Pagi ini polybag penuh cabai merah, gantung lebat manis pedas, panen segar, potong hati-hati, timbun keranjang, hasil rumahan, untung langsung datang. Pagi ini polybag penuh cabai merah, gantung lebat manis pedas, panen segar, potong hati-hati, timbun keranjang, hasil rumahan, untung langsung datang. Habis hujan deras, cabai jangan layu, semprot MKP kuno kuat akar kembali, fosfor kalium nitrogen putih kilau, buah baru meledak, panen lagi datang. MKP KN03, jurus petani pro, cabai polybag gila, hasil 2 kali lipat. Cabai A, panen lagi, panen lagi. Hujan reda, daun basah kena fusarium, campur pupuk dosis pas semprot merata semengkape dulu minggu ini ke nusa bergantian, daun hijau cerah, bunga tak gugur sia-sia. MKP Kenosa, jurus petani pro, cabai polybag gila, hasil 2 kali lipat. Cabai A, panen lagi. MKP Kenosa, jurus petani pro, cabai polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita akan panen cabai nih guys, yang ke-15 kali. Semoga hasilnya banyak. Yuk kita lihat ya guys, cabai kita. Baik guys, pagi ini kita akan memanen cabai pasca hujan ini, karena sudah 5 hari tidak panen. Tapi kita lihat hasilnya agak berkurang nih guys, karena pengaruh hujan yang kemarin sangat lebat beberapa hari ini. Maka kita coba, berapapun hasilnya kita syukuri aja guys. Dan nanti setelah kita panen, nanti kita akan berikan pupuk NKP dan KNO3. Oke guys, kita saksikan untuk panen cabai serta penyemprotan cabai dengan MKP dan KNO3. Yuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan panen cabai, karena musim hujan ini buah cabai agak sedikit menurun. Nah, harus kita lakukan pemupukan dengan pemberian MKP Pak Tani nih, dengan dicampur dengan KNO3 Pak Tani. Nah, campurannya kita aduk dengan 3 liter air, karena ini berisi 3 liter tangki semprot ini. Jadi takarannya masing-masingnya antara NKP dengan KNO3 ini 3 sendok teh saja. Karena panen sudah berkali-kali, maka pemberiannya harus kita kurangi.
Ya, untuk menjaga supaya buahnya tetap banyak, terus proses pembungaan tetap berjalan dan pematangan buah, supaya buahnya ini nanti akan bagus, akan merah dan pedas, tidak busuk ya, karena kita harus melakukan ini secara rutin minimal 7-14 hari pemberiannya. Nah, apalagi sekarang sudah pasca hujan, maka kita akan berikan pemberian MKP dengan KE03 ini. Yuk kita saksikan. Ini bentuknya seperti garam dapur. Ya, kita beri aja 2 sendok ini, karena 3 liter air. Juga seperti garam atau seperti micin Ajinomoto muat. Membeku. Kita aduk sampai cair, nyatu dengan air. Nah, kita berikan air, kita tuangkan aja di sini. Kita aduk sampai cair. Ini karena bentuknya kristal, jadi mudah larut dalam air, karena dia berbentuk mudah atau mungkin berbentuk garam halus dapur. Ini dia, dan teraduk rata. Ini ada sisa-sisa sedikit, kita ulangi lagi supaya lebih hancur, habis lebur. Ini guys, ini kayaknya udah habis nih. Kita aduk lagi dalam blender ini. Udah larut semua, airnya tetap bening guys, tidak berubah warna, tetap bening. Nah, kita masukkan ke dalam tangki yang bersih 3 liter air tadi. Ini tangkinya harus bersih. Ini kita masukkan. Hampir benar nih guys.
penuh. Tinggal sedikit lagi nih guys. Ya, nanti kelebihan ini akan kita tambahkan lagi nanti. Ada lebih sedikit. Jadi kurang 13 aqua. Dengan rapat. Lalu kita kompal sampai padat. Ya, kita mulai guys, kita semprot. Ini guys, kita kembali penyemprotan dengan NKP dan KNO3 guys. Karena sudah beberapa hari ini tidak kita semprot dengan NKP dan KNO3 setelah pasca panen ini, supaya cabai kita setelah penyemprotan ini kembali berbuah. Karena walaupun hasilnya menurun kali ini guys, pada panen cabai yang ke-15 ini sedikit menurun, tetapi harga tetap stabil, masih tetap 50 ribuan, karena kita dapat tadi hanya 8 on dengan polybag 200 ini. Tapi lumayan lah guys, kita mendapatkan hasil. Dan ini sudah panen yang ke-15, sekali panen 4 hari atau 5 hari sekali. Dan kita terus melakukan pemupukan dengan NKP dan KNO3. Dan ini sudah beberapa kali pemberian pupuk NKP nih guys. Tidak kita hitung, yang jelas pemupukan ini antara 7 sampai 14 hari kita berikan, dan dosisnya kita kurangi. Karena ini isi tangki penyemprotan ini 3 liter, maka kita berikan saja 1 sampai 2 sendok makan NKP dan 1 sampai 2 sendok makan KNO3. Dan NKP dan KNO3 ini mudah sekali kita berikan penyepraian kepada cabai, karena dia berbentuk gula pasir nih guys, atau garam dapur halus, dan mudah larut dalam air. Ya, kita terus menyemprotnya guys, supaya buah tetap stabil, walaupun berkurang sedikit, tapi itu tidak masalah, tetap kita syukuri. Apalagi pasca hujan sekarang, cabai sedikit menurun karena pengaruh jamur dan patek nih guys. Ada juga antrak, ya, layu juga pengaruh jamur itu, yaitu layu fusarium. Tetapi nggak masalah nih guys, karena ada beberapa tanaman yang kena layu fusarium itu, nanti kita ganti guys tanahnya, kita ganti dengan tanaman yang baru. Dan segera kita pisahkan supaya tidak menular kepada tanaman yang lain. Karena penularannya cukup cepat juga nih guys, layu fusarium ini. Ya, kita terus menyemprot nih guys. Ayo guys, kita kembali untuk penyemprotan ini sampai selesai nih guys. Ini membutuhkan beberapa menit untuk penyemprotan sebanyak 200 tanaman cabai. Karena penyemprotan ini harus merata ke setiap tanaman supaya hasilnya tetap maksimal. Walaupun hari ini pasca hujan mengakibatkan buah cabai sedikit menurun, tetapi tetap kita usahakan buah cabai ini hasilnya maksimal dengan melakukan pemupukan dengan MKP dengan KNO3. Walaupun ada 1-2 tanaman yang sudah menurun total pembuahannya, tetapi beberapa tanaman masih tetap stabil pembuahannya. Nih, seperti ini, masih banyak buahnya nih guys. Sedangkan tentang Gemini daun yang belang-belang kayak gini, sejak dari awal memang belang ini guys. Tetapi untuk mengatasinya ya tetap dengan pemupukan saja. Kalau untuk menghilangkan secara total kayaknya tidak bisa nih guys. Yang penting cabai ini tetap berbuah dan tetap menghasilkan.
untuk kita panen. Ini ada beberapa tanaman ini yang layu akibat pengaruh hujan kemarin. Nih, layu fusarium ini karena pengaruh hujan yang sangat tinggi, karena banyaknya unsur nitrogen mengakibatkan tanaman menjadi lunak kembali, dan pengaruh oksigen yang tidak bagus penyerapan terhadap tanaman, karena pernapasan tanaman pasca hujan sekarang sangat terganggu sekali dengan hujan. Ya, begitulah guys. Ya, beginilah guys, kita harus secara intens melakukan pemupukan, terutama pada masa pembuahan ini, yaitu masa generatif lanjut. Karena kita sudah panen beberapa kali nih guys. Kalau tidak kita lakukan pemupukan, maka penyusutan buah secara total akan cepat terjadi. Maka kita harus jaga pembuahan cabai ini tetap stabil, walaupun beberapa tanaman tidak lagi berbuah, karena masih 1-2 buahnya yang ada, tetapi kita tetap terus jaga dengan cara pemupukan cabai dengan NKP dan KNO3. Dan pasca hujan sekarang juga kita berikan suprekal dan kalsium, kalsium dan magnesium, supaya tanaman cabai ini semakin kuat dan tidak lunak batangnya pasca hujan sekarang. Dan juga kita berikan juga trichoderma. Ya, kita lanjutkan terus guys pemupukan kali ini. Karena beberapa tanaman yang layu kalau langsung kita pisahkan nih guys, karena kalau kita campurkan di sini juga tidak baik, akan cepat penularannya kepada tanaman yang lain. Ini beberapa tadi kita lihat ada yang mati karena layu fusarium. Nah, nanti kita berikan trichoderma setelah pemberian pupukan ini. Ya, kita berikan jarak 1 atau 2 hari ini guys, karena secara bersamaan tidak baik, karena trichoderma ini tidak bagus juga dicampur dengan pupuk kimia nih guys. Jadi kita nanti akan memberikan trichoderma supaya tanah bakteri yang ada di tanah juga terjaga dengan baik, tidak merusak tanaman dan akar dan batangnya. Beginilah guys. Ini guys penampakan cabai kita ini setelah pasca panen. Ini masih banyak juga bunga-bunganya. Semoga pada panen berikutnya nanti akan meningkat lagi nih guys. Nih buahnya sudah besar-besar nih guys, menunggu buah masak ini matang. Nih, yang jelas kita harus rutin untuk melakukan pemupukan dengan MKP dan KNO3. Beginilah guys, kita pupuk secara merata, tidak ada yang tertinggal sedikit pun bagian-bagiannya, supaya lebih merata, baik daun, baik bunga maupun buahnya, supaya tanaman ini bagus nih guys hasilnya. Ya, beginilah guys update sehari-hari untuk melakukan perawatan cabai, supaya cabai ini tetap berbuah dengan intens guys. Cabai merah, gantung lebat, manis pedas, panen segar, potong hati-hati, timbun keranjang, hasil rumahan, untung langsung datang. Habis hujan deras, cabai jangan layu, semprot MKP kuno kuat akar kembali, fosfor kalium, nitrogen putih kilau, buah baru meledak, panen lagi datang. MKP ke Yenoro, jurus petani pro, cabai poli bagi
Ispa semprot merata semengkape dulu minggu ini ke nusa bergantian daun hijau cerah bunga tak gugur sia-sia. MKPK Nusa jurus petani pro cabe poli bagilah hasil 2 kali lipat. Capek panen lagi. MKPK Nusa jurus petani pro cabe poli. Ya, hampir selesai ini guys. Untuk barisan yang ini masih ada lebih kurang 100 batang lagi yang akan kita semprot. Tetapi kalau untuk hari ini cukup saja dulu guys. Dan ini ada yang layu juga. Ini nggak apa-apa nih guys. Yang penting kita semprot dulu. Ini buahnya sudah ada yang berkurang. Ya nggak apa-apa lah. Dan rumput-rumput yang ada di sekitar sini sudah mulai banyak juga nih guys. Ini belum sempat kita bersihkan. Ya, perawatan cabai ini cukup sibuk juga kita rutinitas kita nih guys. Membersihkan rumput, penyemprotan, pengocoran. Ya, begitulah guys. Update kita untuk sehari-hari untuk menanam cabai. Yang penting kita harus sabar, tidak mengeluh, dan nikmati dan syukuri hasil yang kita peroleh. Inilah nikmat Tuhan, mana lagi yang kita dustakan. Nih, apalagi hasil cabai ini boleh dikatakan cukup baik nih guys. Kalau sudah 15 kali panen, berarti lebih kurang 15 kiloan atau kuranglah dari 15 kiloan, tapi lumayan nih guys dengan cabai yang 200 batang ini. Nah, ini penampakannya cabai yang kita semprot. Mudah-mudahan cabai yang kita semprot ini nanti hasilnya semakin bagus, semakin baik. Dan kalau untuk meningkat kayaknya enggak lagi nih guys, karena ini udah mulai fase penurunan hasil cabai. Tapi nggak masalah. Nih kita lihat, kita pindahkan ke sini lagi. Nah, ini nampak, kita lihat cabai yang kita semprot ini dengan NKP dan KNO3. Nih ya, buahnya sudah sebesar nih guys. Nih, tapi agak menurun buahnya, tapi nggak masalah karena memang kita sudah menikmati hasil yang lumayan. Ini kita semprot terus. Nah, ini kita semprot lagi secara merata. Ini daun yang kuning. Ini sejak dari awal memang daunnya kuning, tapi nggak apa-apa nih guys. Nih. Ya, kita semprot terus secara merata. Ya. Ini masih ada lagi yang kita semprot. Mudah-mudahan hari ini selesai penyemprotan kita. Ya, hari memang sudah baik nih guys. Dan sudah mulai agak sedikit siang karena penyemprotan kita lakukan ini lebih dari 30 menit nih guys. Nih, tapi kita lanjut terus sampai selesai dan sampai habis air yang ada di tangki ini kita semprot. Ini guys, ini ada 1-2 buah yang busuk, tapi nggak masalah. Nih. Ya, sekian dulu guys kegiatan penyemprotan cabai kita dengan panen cabai kita hari ini. Dan saksikan terus guys update selanjutnya. Bye, silakan like, komen, dan subscribe.
Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.